Saya diberi amanah oleh panitia untuk menjadi moderator. Ini sedikit berbeda. Mestinya Ustaz, kalau dalam dunia akademis setiap bedah buku itu mesti ada pembedahnya. Ada narasumber, kemudian ada moderator. Tapi malam hari ini tidak ada pembedahnya Ustaz. Kenapa sebabnya? Takut. Takut Ustaz membedah. Jadi malam hari ini cukup kita berdua aja. Nah, dan ini yang kita tunggu-tunggu langsung dibedah oleh penulisnya. Dan nanti ini yang kita tunggu-tunggu, beliau yang akan menjelaskan langsung buku 37 masalah populer. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai acara ini, acara inti, saya mau menyapa dulu Ustadz Abdul Somad yang luar biasa populernya. Nah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz ini yang kali keberapa Ustadz ke Banjarmasin? Udah nggak ingat lagi. Wah, rupanya sering. Sering ke Banjarmasin. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Ustadz kesannya Ustadz ada di Banjarmasin? Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya soto Banjar mantap. Wah, soto Banjar mantap. Ini mantap makanannya aja atau yang lainnya gimana Ustaz? Banjarmasin itu kalau sudah disebut Banjarmasin, orang ingatnya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masya Allah. Kalau disebut Banjarmasin, negeri Banjar, orang ingatnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Jadi dulu waktu saya kecil, saya tanya ke kakak abang kandung emak saya. Saya tanya dulu di kampung kita kalau belajar fikih apa kitabnya? Kitabnya Sabil Al-Muhtadin. Waktu itu saya masih kecil, awal-awal belajar di madrasah. Kitabnya Sabil Al-Muhtadin. Siapa yang menulis? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau tasawuf apa kitabnya? Durrun Nafis. Siapa penulisnya? Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Makanya ketika saya sampai kemari, dua makam ini saya cari dan dua-duanya saya sampai. Jadi kami lebih dulu mendengar namanya, mendengar ceritanya, baru sampai ke kampung halaman ini. Jadi saya datang kemari adalah titik balik sejarah hidup saya, apa yang pernah saya dengar dulu. Saya kemari mencari sesuatu yang pernah saya dengar sebelumnya dari mulut keluarga kami, dari nenek moyang kami mengkaji itu sampai hari ini. Demikian. Ustaz, katanya di Riau itu Ustaz ada kampung Tembilahan namanya. Ada satu kabupaten namanya Kabupaten Indragiri Hilir. Indragiri Hilir itu ibu kotanya namanya Tembilahan. Yang ada suku Banjarnya katanya. Di Tembilahan itu mayoritasnya Banjar. Berarti sering Ustaz sudah berinteraksi dengan orang Banjar. Orang Tembilahan kalau Maulid Nabi Isra Mi'raj penceramahnya dari Banjarmasin. Jadi sekarang kita yang mengadakan acara, Ustadz yang datang ke tempat kita. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa Ustadz. Ya, jadi di Riau ada satu kabupaten namanya Indragiri Hulu, kemudian dibagi dua, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Dulu itu kerajaan Melayu paling tua, lebih tua daripada kerajaan Siak. Jadi kerajaan Melayu Siak tahun 1723 ada yang lebih tua lagi sebelum Islam datang. Waktu itu raja-rajanya beragama Buddha. Itu namanya kerajaan Indragiri. Setelah Islam datang, maka raja-raja Indragiri masuk Islam, berubah dari raja menjadi sultan. Dan sultan itu urusan negara, urusan agama diserahkan kepada mufti. Muftinya yang paling masyhur namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Al-Indragiri. Cucu cicit keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dikenal dengan Tuan Guru Sapak. Alhamdulillah. Ustaz, kita kan malam hari ini akan membedah buku 37 masalah populer. Ya. Saya punya hampir semua buku-buku karangan Ustaz. Ya. Nah, di karangan Ustaz itu rata-rata banyak yang menuliskan judulnya itu dalam bentuk angka atau jumlah Ustaz. Ini apa ada maknanya atau bagaimana nih Ustaz? Adapun ide menulis angka-angka itu biar mudah aja. Misalnya kalau ada orang, kalau misalnya saya buat judul bukunya
ketika matahari terbit di pagi yang cerah kan susah. Nah, jadi kalau ada orang nanya, Ustadz buku 37 gimana? Buku 44 gimana? Buku 66 gimana? 66 tanya jawab umroh, 99 tanya jawab sholat, 37 masalah populer, 33 seputar Ramadan, 30 fatwa akikah dan kurban. Nah, jadi, Masya Allah. untuk memudahkan. Ustadz, Ya. ini kan Ustadz ini super padat, jam terbangnya tinggi. Ya, Ustadz kan banyak punya karangan. ya. Kapan Ustadz menulisnya nih Ustadz? Waktunya. Ini saya tulis sebelum saya viral. Jadi Buku ini 37 itu waktu itu umur saya 37 tahun. Masya Allah. Walaupun sekarang banyak yang bilang saya seperti 35. Buku ini saya tulis waktu itu umur 37. Jadi saya pulang ke Pekanbaru setelah belajar tahun 2008. Waktu itu umur saya 31. Mulailah saya ngisi pengajian di musola, di surau, di masjid, di kampus. Lalu kemudian pertanyaan jamaah itu nanyanya itu saja. Masalah jenggot, masalah kaki celana, masalah sayyidina, masalah kunut subuh, masalah talafuz bin niat usolli, masalah nawaitu soma qadin, masalah bid'ah. Akhirnya saya tulislah di blog www.somatmoroko.blogspot.com. Akhirnya setiap tulisan itu setiap jamaah nanya, saya tidak ulang lagi, saya sebut buka aja blog saya, buka aja blog. Nah, lalu kemudian akhirnya saya pilih, jadilah saya pilih yang paling banyak ditanyakan jamaah 37 masalah populer. Setelah itu saya sibuk tausiah, tidak sempat lagi menulis. Tapi kemudian datang COVID, sempat menulis sebentar. Habis itu COVID udah agak hilang, berhenti menulis. Masya Allah, luar biasa Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita juga, terutama generasi-generasi muda, supaya banyak berkarya seperti Ustadz Abdul Somad. Saya ingat Ustadz ketika kuliah dengan Kiai Mustafa Ali Yaqub, beliau pernah mengatakan ke saya, ini kebetulan ketika saya menulis Tartili Banjari ini, Ya. saya terinspirasi dengan beliau. Masya Allah. Kata beliau, wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan kamu mati sebelum nulis. Sebelum nulis. Ya. Jadi katanya kalau nama kita sehebat apapun, Hilang. kalau hilang, kecuali kalau kita menulis, itu akan menjadi karya kita dan itu akan menjadi amal jariah kita. Ya. Nah, ini yang menjadi penyemangat saya, dan juga saya berharap malam hari ini semangat itu juga akan menular kepada generasi muda kita. Masya Amin. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, oke, hadirin hadirat, mungkin ini saja dari saya ramah tamahnya nih dengan Ustadz Abdul Somad. Kita langsung aja Ustadz ke intinya. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan isi daripada buku 37 masalah populer ini Ustadz. Ya, saya pilih-pilih aja. Oke. Yang pertama skapur sirih. Biasanya kita kalau bertamu ke rumah orang dikasih makan daun sirih yang dikasih kapur, dikasih pinang muda, dikasih gambir. Katanya tujuannya supaya kita rela menghadapi pahit, manis, kelat, pedas, pedar, getirnya. Nah, jadi saya buat juga di sini sekapur sirih. Sekapur sirih kronologis kenapa saya susun buku ini? Saya dapat SMS hari Kamis 21 Rabiul Akhir 1435 bertepatan 20 Februari 2014 jam 21.37 malam dari 0852746445XXX. Tidak saya sebutkan nama lengkapnya, takutnya nanti dia nerima WhatsApp dari seluruh Indonesia. Jadi dia WA saya begini, tadi ibu-ibu di Masjid Agung ngadu ayahnya meninggal, dia mau dibuatkan talqin di kubur ayahnya itu, tapi kemudian datang saudara laki-lakinya langsung bawa parang panjang dari rumah hingga ke kubur. Katanya ngancam, siapa di antara kalian yang buat talqin ini nanti akan kupancung kepalanya. Jadi saya mikir, kalau kelahi masalah orang ada minum khamar, ngamuk, itu manfaatnya luar biasa, nahi mungkar. Tapi kalau ngamuk karena orang baca talqin, nah ini kan masalah.
Jadi saya cari-carilah pendapat para ulama. Di kampung kami tradisi baca talqin sampai hari ini. Lalu kenapa bisa digugat tradisi ini? Apa salah baca talqin? Nah, jadi saya susunlah di dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mentakhrij kitab judulnya Talkhis Al-Habir. Dalam Talkhis Al-Habir kata beliau, isnaduhu salihun, sanadnya salih, waqad qawahu Diya fi ahkamihi, dikuatkan oleh Imam Diyauddin dalam kitab Ahkam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan 5 riwayat lain. Jadi banyak riwayat-riwayat lain, syawahid wa mutaba'at beliau sebutkan. Kemudian apa kata Imam Ibnu Salah? Kita tahu bahwa dalam ilmu hadis, kitab yang ditulis oleh Ar-Ramah Hurmuzi, tapi yang paling sistematis kata para ulama adalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Salah dalam muqaddimahnya. Beliau ditanya tentang masalah talqin ini, apa kata beliau? At-talqinu huwa allazi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Membacakan talqin itu adalah amal yang kami pilih, pendapat yang kami pilih dan kami amalkan. Warwina fihi hadisan min hadisi Abi Umamata, dan telah diriwayatkan kepada kami dalam masalah ini ada satu hadis dari hadis Abu Umamah, laisa isnaduhu bil qa'im, sanadnya tidaklah kuat, lakin uqudida bi syawahida, akan tetapi didukung oleh hadis-hadis lain. Wa bi amali ahli Syam, dan diamalkan oleh penduduk negeri Syam. Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, kemudian Suriah, Lebanon, Palestina, kemudian Yordania. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Arabi, kata Imam Ibnu Al-Arabi dalam Al-Masalik, idza udkhila al-mayyit, kalau mayat dimasukkan ke dalam kubur, fa innahu yustahabbu talqinuhu, maka dianjurkan supaya dibacakan talqin. Wa huwa fi'lu ahli Madinah, itu adalah perbuatan penduduk Madinah, wassalihin, dan orang-orang saleh, minal akhyar, di antara manusia-manusia terpilih, li'annahu mutabid, karena itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi wa ahwaju ma yakunu al-'abdu ila tadzkir billah 'inda su'alil malaikah. Ingatkanlah umat ini karena dengan mengingatkan itu bermanfaat, dan manusia paling perlu untuk diingatkan adalah ketika dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Banyak pendapat beliau. Kemudian pula kata Imam Ibnu Taimiyah, apa kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa? Hadza talqinul madhkuru, adapun talqin ini qad nuqila an ta'ifatin minas sahabah, diriwayatkan dari sekelompok sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, annahum amaru bihi, mereka memerintahkan supaya membacakan talqin. Ka Abi Umamah, seperti Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadza talqin al-madhkur qad naqala an ta'ifatin min as-sahabah annahum amaru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi, wa ruwiya fi hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari pendapat ahli hadis Maghrib, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, apa kata beliau? Inna talqina jara alaihi al-amalu qadiman, sesungguhnya membacakan talqin ini memanglah sudah diamalkan dari sejak zaman dulu. Kemudian dari Mufti Al-Azhar, ada pula saya kutip pendapat Syekh Atiyah Saqar, apa kata beliau? Anna hadzal amala la yadhurrul ahya'a walal amwat, membacakan talqin untuk orang meninggal itu tidak memudaratkan yang hidup maupun yang mati. Bal yantafi'u bihil ahya, akan justru orang yang hidup mendapatkan pelajaran dari mendengar bacaan talqin itu. Tazkiratan wa ibratan, mengingatkan dan mengambil pelajaran. Fala mani'a minhu, oleh sebab itu maka tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang. Saya tidak ingin mengajak orang ikut mazhab saya. Bagi yang tidak meyakini talqin, saya tidak memaksakan. Tapi paling tidak jangan larang orang mengamalkan sesuatu karena ada dalilnya. Perbuatan dia itu tidak mungkar, perbuatan dia itu tidak batil. Oleh sebab itu maka saya jelaskan di sini di muqaddimah ini. Buku ini mengemukakan dalil pendapat para ulama. Saya tidak terlalu banyak memberikan komentar. Makanya banyak juga jamaah, kenapa Ustaz nggak ada komen di buku ini? Lu ngapain saya komen? Orang banyak sekarang nggak percaya sama ulama, apalagi sama saya.
Sebab itu saya tidak ada komen, saya hanya mengumpulkan pendapat ulama. Ketiga, pendapat para ulama saya tuliskan lengkap dengan teksnya agar para penuntut ilmu dapat melihat dan mengkaji kembali, menghidupkan semangat mendalami bahasa Arab. Jadi banyak juga yang komen, Ustaz kenapa Ustaz kopikan itu tulisan Arabnya banyak sekali, Arabnya Arab gundul lagi, komentar. Jadi ibarat kita bertamu ke rumah orang, di atas meja makannya itu ada kacang goreng, ada kerupuk, ada agar-agar. Jadi kita makan yang sesuai kemampuan aja. Nah, kalau sanggup kacang, kalau nggak sanggup agar-agar aja gitu. Jadi maksudnya bagi yang belajar mahasiswa UIN, adik-adik di pesantren yang sanggup baca Arab gundulnya baca. Bagi yang tidak, jangan dilihat nanti kunang-kunang pusing. Nah, terjemahannya aja baca. Nah, jadi saya juga mau membuktikan bahwa saya mengutip buku itu bukan asal kutip, tapi memang kita ambil referensi supaya dia lihat, oh ini teks Arabnya, oh ini terjemahnya. Keempat, buku ini jauh dari kesempurnaan, perlu kritik membangun dari para ulama. Oleh sebab itu kalau ada para ulama membaca salah, kasih tahu ke saya. Buku ini sudah dibaca oleh beberapa anak Indonesia yang belajar di Majelis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka tuliskan satu kertas panjang. Ini yang perlu dibetulkan. Kemudian saya ketemu dengan Maulana Abdul Wahab. Ini Ustadz ini perlu diluruskan, dan selalu ada perbaikan. Begitu juga dengan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, kalau nanti ditemukan Ustadz ini perlu diperbaiki, kita akan revisi, karena ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini wahyu berarti Nabi Abdul Somad Nabi yang ke-26. Ini ditulis oleh Abdul Somad yang mungkin saja keliru. Kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya pada mazhab tertentu. Saya tidak ingin jamaah ikut mazhab saya. Yang saya harapkan hanyalah agar setelah membaca buku ini, maka dia menjadi menghormati orang lain. Yang selama ini tidak mau talqin, paling tidak dia menghormati saudaranya yang baca talqin. Yang paling penting adalah tidak salah memilih musuh. Jangan sampai kita habiskan kebencian kita untuk orang yang baca talqin, untuk orang yang zikir bersama, masalah-masalah khilafiyah, sehingga kebencian kita tidak tersisa lagi untuk kristenisasi, untuk Israel, bahkan untuk iblis pun sudah tak ada lagi. Nah, ada sekarang umat Islam tidak benci lagi sama iblis karena sudah habis untuk tetangganya. Kan gawat ini. Semoga setiap kesulitan dan tetes air mata dapat mengampuni segala dosa di hadapan Yang Maha Kuasa pada hari anak dan harta tak lagi bermakna. Nah, itu saya mencoba untuk puitis aja. Pekanbaru 10 Jumadil Akhir 10 April 2014, berarti sudah 6 tahun yang lalu. Nah, ini adapun pembahasannya 37 jamaah silakan request pilih masalah mana yang menjadi masalah. Kenapa Ustaz selalu menulis masalah sholat, masalah khilafiyah, masalah zakat? Karena memang kita UAS, ujian akhir semester. Nah, kan ya.